Syekh, satu fase terakhir itu berapa lama? Satu fase terakhir sebelum kiamat. Ya. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, yaitu ada 5 fase umat Islam. Kita sekarang di akhir fase keempat. Kita sekarang berarti tinggal fase yang kelima saja. Kata Rasulullah SAW, di umat Islam itu akan dipimpin oleh 12 pemimpin yang rasyid, pemimpin yang memimpin sesuai cara Nabi Muhammad SAW. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sebagian dari ulama menafsirkan bahwa 12 pemimpin itu ada 6 sudah di awal zaman, sudah di zaman Rasulullah, ada 6 nanti di akhir zaman. Kemudian akan ada 6 pemimpin lagi di akhir zaman. Salah satunya adalah Al-Mahdi. Nah, ini kalau sampai Dajjal muncul, teman-teman dipastikan jangan sampai kita bisa berinteraksi langsung, karena kemungkinan besar kita akan langsung jadi kafir. Katanya disuruh untuk mengikat istri dan anak perempuan. Nah, kenapa itu? Karena fitrah manusia suka hal-hal yang baru. Ya. Ada konser di sana mau lihat, FOMO. ada festival di sana mau lihat misalnya. Ini fitrah perempuan, mau lihat yang baru. Bahkan misalnya contoh di kehidupan Nabi Muhammad SAW, ketika Sayyidah Aisyah mendengar ada semacam festival orang Habasyah, orang Ethiopia, di mana mereka menyanyi lagu khas mereka, mereka pakai pakaian tradisional mereka. Sayyidah Aisyah langsung minta sama Rasulullah, saya mau keluar, saya mau nonton. Tapi waktu itu Sayyidah Aisyah masih belum tinggi, jadi Rasulullah angkat dia untuk melihat karena keramaian, jadi tidak bisa melihat. Fitrah wanita memang, wanita sesolehah apapun mau ya lihat yang baru, mau nonton yang baru. Kepo ya? Kepo, betul. Kata Rasulullah, soal Dajjal itu nggak boleh kepo. Kalau sudah dengar Dajjal itu keluar, lari, kabur. Supaya tidak terkena fitnahnya. Karena bisa jadi kita menganggap diri sendiri soleh, tapi ternyata tingkat keimanan kita itu nggak seberapa, dan kita terkena fitnah Dajjal. Kita lihat sekarang AI aja udah wow, dan udah banyak menipu. Udah banyak menipu. Apalagi kalau lihat Dajjal yang jelas-jelas menggunakan sihir dan menggunakan bantuan dari jin. Bahkan menurut beberapa ulama, di zaman Dajjal dia akan membawa teknologi yang belum pernah ada di bumi ini. Lebih dahsyat daripada AI. Betul. Apa ya contoh ciri-cirinya akan menjadi kemunculan mereka gitu, dan seapa sih tesnya Dajjal itu kalau sampai orang beriman aja auto murtad? Dajjal akan melakukan beberapa hal yang bikin orang tertipu. Dia akan tunjuk ke langit, terus memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan langit akan hujan. Kemudian dia akan membawa salah satu orang pemirsa, ya kayak kita anggap saja dia di tengah kota, dan semua orang keluar dari rumahnya melihat Dajjal itu apa, lagi apa dan lain-lain. Jadi dia akan membuat semacam pameran di tengah kota gitu, di setiap kota, menunjukkan apa yang dia bisa lakukan dan mengajak orang untuk beriman kepadanya. Dia akan membawa salah satu orang yang lagi menonton dia di depan itu. Kamu percaya nggak aku ini adalah Tuhan yang sebenarnya? Jadi orang akan menjawab, saya nggak percaya. Kemudian dia akan mengatakan kepada dia, kalau saya menghidupkan orang tuamu yang sudah meninggal dunia, apakah kamu akan percaya? Dia jawab, iya saya akan percaya. Maka dia akan memerintahkan 2 orang dari jin, jin, untuk menyerupai orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dan mereka akan hidup kembali dan menyuruh anaknya untuk percaya pada Dajjal karena dia Tuhan yang sebenarnya. Jadi dia percaya. Apalagi yang ngomong orang tua lagi ya. Sahih. Udah kebanyakan kita main oke aja nih. Orang tua sendiri yang ngomong. Ini kan berarti fitnah Dajjal pada saat kita hidup ya kan. Pada saat kita lagi sakaratul maut kan juga seperti itu kan. Sahih. Ditunjukkan orang yang telah meninggal bilang bahwa Islam itu bohong gitu misalnya. Masuk agama ini aja gitu misalnya. Sahih. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Quran bahwa saat sakaratul maut itu pandangan manusia itu berubah. Kita sekarang yang masih hidup nih, kita mampu melihat apa?
kita cuma mampu melihat satu hal saja, itu manusia. Ya. Selain manusia kita nggak bisa lihat, kecuali beberapa kondisi tertentu ya. Tapi saat kita sakratul maut, pandangan kita akan diperkuat. Basarukal yawma hadid, pandanganmu besi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Besi maksudnya apa? Besi bisa melihat alam-alam yang lain. Selain manusia, bisa melihat jin. Dan salah satu jin itu iblis. Setan-setan, anak buah iblis. Maka akan langsung dikirim anak buahnya untuk menyesatkan kita di titik terakhir kita di dunia ini. Jadi secara gak langsung kalau kita ketemu Dajjal atau murtad, tapi kalau kita kemudian ajal di sekarang ya, walaupun belum sampai Dajjal, dan kemudian ketemu sosok yang kemudian kita percaya, kita ngikutin, auto ini juga, auto neraka juga. Sahih. Yani semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Makanya ada doa yang kita baca setiap hari dalam salat. Ini ada versi beberapa doanya. Allahumma inni a'udzuka min 'adzabil qabr wa 'adzabil nar wa fitnatal masiihid dajjal wa fitnatal mahya wa fitnatal mamat. Ada beberapa versinya ya. Tapi pasti setiap versi itu ada di dalamnya. Ya Allah, semoga saya terhindar dari fitnah Dajjal. Kita doa setiap hari seperti ini 5 waktu, 5 kali. Kenapa? Karena fitnah Dajjal itu benar-benar bukan fitnah biasa, fitnah terbesar yang akan datang di bumi ini. Apa amalannya selain baca yang di akhir tayat? Baca di akhir tayat guys, yang tadi barusan diungkapkan oleh Syekh. Nanti mungkin kita akan tulis di kolom description. Ada lagi nggak Syekh untuk menjaga itu? Menurut saya di zaman kita ini ada satu amalan yang jarang sekali dibahas. Apa tuh? Yaitu berpikir kritis. Itu amalan juga? Amalan juga. Dan ini amalan yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjelajahi bumi, melihat bagaimana umat-umat yang sebelum kita itu binasa, bagaimana umat-umat yang tinggi sekarang dan kaya, bagaimana mereka kaya. Ini semuanya masuk kategori berpikir kritis. Kalau kita kuatkan keterampilan berpikir kritis ini, nanti kalau Dajjal sudah datang di zaman kita, kita masih bisa untuk berpikir kritis dan kita masih bisa untuk melawan fitnahnya. Sekarang aja kadang-kadang terjadi satu berita palsu, tapi tersebar luas, semua orang percaya, orang tua kita percaya berita palsu ini, tapi kita kayak nggak masuk di hati kita. Kita merasa aneh sendiri gitu. Kita merasa, yakni semua orang itu percaya, masa saya nggak percaya? Iya. Nanti di Dajjal sama juga. Semua orang yang di sekitar kita itu percaya pada Dajjal dan kita masih ragu. Maka kita harus berpikir kritis. Ya, kebenaran tetap benar walaupun banyak orang yang mengingkarinya, dan kebatilan tetap batil, tetap salah walaupun banyak orang yang mengikutinya. Ini salah satu amalan yang mungkin terlihat bukan dari agama ya, enggak, tapi sebenarnya berpikir kritis itu salah satu keterampilan yang dikembangkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar satu kabar jangan langsung dipercaya, dengar satu berita jangan langsung dipercaya. Tanya, ini sumbernya apa, dalilnya apa, sahih enggak? Gitu. Tabayun dulu gitu ya. Tabayun dulu, betul. Wah, jadi guys kalau misalnya, saya mau tanya nih Syekh. Kata setiap hari Jumat kita suruh baca Al-Kahfi. Sahih. Katanya Al-Kahfi itu bisa untuk menghindari fitnah Dajjal. Sahih. Apa benar tuh? Al-Kahfi punya 2 keistimewaan. Apa tuh? Terkait soal akhir zaman ya. Kalau terkait yang lain banyak keistimewaannya. Tapi terkait soal fitnah akhir zaman 2 keistimewaan. Yang pertama, ketika kita terkena fitnah Dajjal, kemudian Dajjal memaksa kita untuk masuk nerakanya, kan dia akan buat kayak semacam 2 ruangan gitu ya, surga dan neraka. Kemudian kita dipaksa untuk masuk nerakanya, kita diperintahkan untuk membaca awal surat Al-Kahfi. Awal ya? Awal surat Al-Kahfi, mungkin awal 10 ayat awal dan lain-lain. Kalau kita sudah membacanya, nanti nerakannya Dajjal itu akan terasa surga bagi kita, akan terasa tenang bagi kita, kita tidak tersiksa sama sekali. Kemudian kelebihan yang kedua dari surat Al-Kahfi terkait Ya'juj dan Ma'juj. Jadi surat Al-Kahfi itu menjauhkan Ya'juj dan Ma'juj itu dari keluarnya, yani bikin Ya'juj dan Ma'juj itu tertunda lagi keluarnya. Kan mereka biasanya sepanjang minggu, sepanjang pekan mereka coba untuk gali supaya mereka bisa keluar. Kemudian di hari Kamis mereka berhenti. Hari Jumat ternyata galinya sudah ditutup lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akan datang satu saat
semua orang yang di bumi itu lupa untuk membaca surat Al-Kahfi. Nah, dan itu waktunya Ya'juj dan Ma'juj keluar. Betul. Jadi selama ada yang baca itu Al-Kahfi, kita selamat dari Ya'juj Ma'juj. Insyaallah, dan selamat dari Dajjal juga. Tapi lebih baiknya kita berdoa kepada Allah, semoga kita tidak hidup di zaman Ya'juj dan Ma'juj dan tidak hidup di zaman Dajjal. Itu yang ideal. Iya sih, memang agak serem juga ya gitu ya. Dan jangan malas untuk ngapalin Al-Kahfi guys. 10 ayat paling depan gitu ya. Walaupun daripada bilang katanya ngapalin 1 surat gitu kan, tapi ya lumayan juga, panjang juga. Tapi ini bisa menjadi salah satu penawar kita guys. Di saat kita mungkin nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa, udah tinggal itu aja. Nah, ada juga nih katanya setelah ini akan ada dukhan, bener gak? Sahih. Setelah itu akan ada dukhan, karena dukhan itu juga termasuk salah satu tanda besar hari kiamat ya. Terus orang Islam mesti ngapain kalau ada dukhan? Orang Islam secara umum untuk menghadapi tanda-tanda hari kiamat ini dan menghadapi fitnah-fitnah hari kiamat ini, satu hal yang perlu dipegang teguh gitu ya, yaitu keimanan yang kuat. Jadi keimanan itu biasanya kita harus latih. Gak ada orang yang langsung keimanannya kuat luar biasa, gak ada. Itu perlu dilatih dulu. Kalau keimanan kita sudah kuat, insya Allah tidak akan ada fitnah yang menipu kita, insya Allah. Masya Allah. Bismillah. Siapkan diri dari sekarang. Ini pesan saya kepada diri sendiri ya, dan kepada semua penonton juga. Itu siapkan diri dari sekarang. Kita sudah di zaman di mana kita tidak tahu ajal kita akan datang duluan atau kiamat akan datang duluan. Tanda hari kiamat. Ini era-era akhir ya guys. Mungkin banyak hal yang mungkin kalau non muslim atau juga yang baru pertama kali dengar kajian akhir zaman pasti akan menyangka bahwa ini adalah sesuatu yang palsu gitu ya, atau halu gitu ya. Tapi kalau kita tanya sama guru-guru kita mengenai akhir zaman tandanya, enggak berbeda. Mungkin coba beda dari sisi penamaannya tapi semua fasenya itu sama. Menunjukkan bahwa ini udah valid ya. Tinggal waktunya aja yang belum. Kayak saya tadi bilang akan adanya keluarnya emas di Sungai Efrat. Ustadz bilang pasti enggak ada penyangkalan mengenai itu akan terjadi gitu kan. Nah, pasti akan terjadi. Seperti halnya dulu pas bilang bahwa Arab akan hijau. Nah, sekarang udah mulai. Betul. Itu tanda-tanda yang udah lewat berarti ya. Ini masih proses terjadi. Masih dan akan hijau, benar-benar hijau. Hijau kayak Bogor, kayak puncak gitu nanti. yakni gunung pasir. Kalau ada yang naik bis dari Makkah ke Madinah itu kan kuning semua gitu, gunung pasir semua. Nanti suatu saat akan hijau semua, benar-benar hijau. Kayak kita lagi jalan di puncak atau di Bogor atau di Bandung atau di Malang. Bas, itu proses terjadi. Dan yang lebih menarik lagi, dulu sekali ribuan tahun yang lalu Jazirah Arab tuh hijau. Makanya bahasa Rasulullah, sata'udu kama kanat. Negeri Arab akan kembali hijau. Kembali hijau, berarti pernah hijau ya? Pernah hijau, sahih. Wah, tanda-tanda yang dianggap kecil dan besar apalagi ya kira-kira saya yang belum terjadi? Yang belum terjadi. Yang sudah terjadi dulu ya? Yang sudah terjadi itu banyak. Tanda-tanda kecil itu kan jumlahnya banyak sekali. Tapi perlu saya sampaikan satu hal juga, bahwa tidak semua tanda kecil hari kiamat itu negatif. Maksudnya? Yani tidak semua tanda kecil hari kiamat itu buruk. Menakutkan itu ya? Menakutkan. Jadi misalnya saya kasih contoh salah satu tanda kecil hari kiamat. Tusyariku zawjahat tijara. Yani istri ikut berdagang dengan suaminya. Ini tanda kecil hari kiamat. Tanda kecil? Tapi bukan hal buruk. Yani tidak ada larangan dalam agama sebenarnya. Istri saya juga dagang nih, baru saya nih soalnya. Oh, tapi itu menjadi salah satu juga jadi ciri ya. Di era wanita juga nyari nafkah gitu. Sahih. Ini salah satu tanda hari kiamat. Tapi bukan hal buruk, bukan hal yang tercela, bukan hal yang dilarang. Tapi tetap juga menandai dekatnya hari kiamat. Salah satu tanda hari kiamat juga yang terjadi di zaman kita itu, mulainya banyak orang yang homo. LGBT. Oh, betul. Ya. Yani turkab az-zukur. Yani itu bahasa Arabnya apa ya? Kalau saya terjemahkan agak vulgar sedikit. Turkab az-zukur. Ya. Jadi artinya apa tuh? Yani mungkin ada yang tahu bahasa Arab bisa dikomentari. Oh ya.
Jadi ada itu kaum-kaum Turkab Az-Zukur ya. Sahih. Oh, itu memang sudah ada, itu sudah nongol. Kalau dijadikan salah satu tandanya berarti sudah lulus tanda kecil itu ya. Sahih. Dan ini terus bertambah jumlah itu tadi. Jumlah yang tadi disebutkan tadi itu. Sahih. Semakin hari semakin banyak. Semakin banyak, padahal nggak tahu siapa emaknya, tiap hari lahir baru gitu. Sahih. Dan salah satu hal juga yang terjadi di sekitar kita yang merupakan tanda hari kiamat, yaitu perhiasan masjid-masjid. Itu perhiasan masjid-masjid maksudnya? Masjid dihiasi dari luar dan dipercantik dan lain-lain. Itu bukan negatif, nggak dilarang. Tapi termasuk tanda hari kiamat juga. Oh. Tapi nggak ini, nggak ada ritual tertentu. Ritual dalam arti? Ya mungkin ada upacara khusus gitu, misalnya menghiasi masjidnya, misalnya buat 17-an gitu. Setahu saya tidak ada ya. Tidak ada ya. Setahu saya tidak ada. Cuman soal menghiasi mushaf. Mushaf kan dulu cuman kertas saja. Sekarang lah ada hiasannya dan penampilannya cantik dan lain-lain. Masjid-masjid juga sama. Tapi masalahnya dulu masjid itu nggak ada hiasannya tapi penuh. Sekarang masjid itu hiasannya luar biasa, AC-nya luar biasa, tapi kosong. Gak ada yang isi ya. Gak ada yang isi. Ini kebanyakan kalau ada sesuatu yang berbeda, komplainnya kencang gitu ya teman-teman ya. Sahih. Tapi ke masjid sendiri padahal susah gitu kan. Itu ramenya di sosmed aja. Nah guys, kalau sekarang ini kita akan ketemu dengan Dajjal, ternyata ada satu tanda di dahinya yang tentunya juga ini sudah sering kita dengar bahwa ada tulisan kafir di jidatnya. Ini terlihat secara lahiriah atau hanya orang beriman yang bisa lihat? Dari kebanyakan hadis yang menceritakan tentang hal ini, yang sahih maupun yang dhaif, itu benar-benar akan terlihat secara fisik oleh orang yang beriman. Oleh orang yang beriman yang bisa baca maupun yang tidak bisa baca, yang buta huruf. Jadi kalau ada orang yang buta huruf, tidak bisa bahasa Arab, akan bisa baca juga kata kafir yang ada di dahinya. Dianya tahu nggak? Dajjal. Dajjal tidak tahu. Nggak tahu ada tulisan itu? Dajjal tidak tahu kalau ada tulisannya. Dan dia nanti akan tahu kan, karena nanti dia akan dipertemukan dengan orang-orang mukmin yang akan mengatakan kepada dia, saya baca tulisan kafir di dahimu. Dia tidak akan bisa menghilangkan tulisan tersebut. Dan ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Pertanyaannya sekarang, dan ini ketika setiap kali saya membaca hadis tersebut, saya tanya kepada diri, apakah saya termasuk orang-orang mukmin yang akan bisa membaca tulisan ini atau tidak? Oh ya. Kalau misalnya bisa baca berarti diselamatkan. Alhamdulillah. Ini tanda baik. Tanda baik ya. Wah guys, jadi ternyata apa yang kita lihat viral belakangan ini di Sungai Efrat itu, ya itu adalah tanda. Walaupun belum semuanya terbuka ya. Sahih. Tapi bukan berarti kita langsung wah udah nyerah deh, nggak usah ngapa-ngapain nih karena dekat lagi kiamat gitu. Dekat kiamat itu bukan berarti dekat sedekat. Kita nggak bisa nentuin ya, Sahih, entah masih lama atau udah dekat gitu. Sahih. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah memberi jawaban yang unik sekali. Apa jawabannya? Kata Rasulullah, madza a'tadta laha? Apa yang Anda siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Seperti apa amalanmu, seperti apa persiapanmu, bekalmu untuk bertemu dengan hari kiamat. Rasulullah mengalihkan fokus sahabat tersebut yang bertanya dari tanggal dan hari dan berapa tahun ke persiapan saya seperti apa untuk menghadapi hari kiamat. Kiamat sudah dekat, itu sudah pasti 100%. Itu sudah kebenaran di depan mata kita. Kiamat sudah dekat. Tapi kapan? Kita tidak bisa menentukan. Tanda hari kiamat juga tidak terjadi dalam waktu 1 hari 1 malam. Jadi soal sungai Al-Furat ini bukan dalam waktu 24 jam tiba-tiba ada gunung emas, terus tiba-tiba ada semua tentara datang berperang. Enggak, ini butuh waktu berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun. Jadi kiamatnya udah pasti ya. Cuma kitanya udah siap atau belum gitu ya. Sahih. Jadi Nabi sebenarnya memberikan isyarat sama kita. Jangan nunggu kapan kiamatnya, tapi persiapkan diri. Sahih. Gitu untuk apapun kondisinya. Siapa tahu kiamatnya belum selesai, kiamat kita udah duluan. Sahih. Waduh, ini menarik nih Syekh ya. Walaupun kita pikir bisa aja ini sebuah fenomena yang biasa saja, tapi ternyata bisa jadi nih menjadi salah satu trigger awal atau juga mungkin tanda awal sebuah kode dari Allah. Ya, sebentar lagi akan muncul nih. Kalau boleh tahu nih,
Syekh, satu fase terakhir itu berapa lama? Satu fase terakhir sebelum kiamat. Ya. Kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, yaitu ada 5 fase umat Islam. Kita sekarang di fase keempat. Ya. Di akhir fase keempat. Kita sekarang. Berarti tinggal fase yang kelima saja. Kata Rasulullah SAW, di umat Islam itu akan dipimpin oleh 12 pemimpin yang rasyid. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sebagian dari ulama menafsirkan bahwa 12 pemimpin itu ada 6 sudah di awal zaman, sudah di zaman Rasulullah, ada 6 nanti di akhir zaman. 6 yang sudah di awal itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Itu 6 sahabat Rasulullah yang menjadi pemimpin rasyid, pemimpin yang memimpin sesuai cara Nabi Muhammad SAW. Kemudian akan ada 6 pemimpin lagi di akhir zaman. Salah satunya adalah Al-Mahdi. Berarti ya manusia 5. Berarti manusia juga Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi manusia juga ya? Al-Mahdi manusia. Manusia sama seperti kita ya. Bukan maksum misalnya, karena dalam pemahaman Syiah misalnya Imam Al-Mahdi nanti maksum, terhindar dari dosa. Udah kayak Nabi dong. Udah kayak Nabi. Tapi kalau di kita lah Imam Al-Mahdi itu orang biasa yang berbuat baik, berbuat salah juga. Ada 6 imam pemimpin yang akan memimpin di akhir zaman. Ada mungkin penafsiran lain, 5 sudah di awal zaman, 7 di akhir zaman, 4 di awal zaman, 8 di akhir zaman. Yang pasti ada beberapa di akhir zaman, salah satunya adalah Al-Mahdi. Kita nggak tahu setiap pemimpin dari mereka akan memimpin berapa lama. Tapi kalau kita pikir ya, rata-rata pemimpin itu berapa tahun? 10 tahun misalnya, 15 tahun. Ya paling lama 10 tahun. Mungkin paling lama. Jadi kalau 6 pemimpin berarti 60 tahun. Bas fase kelima ini tidak akan lebih dari 60 tahun, 70 tahun seperti ini. Berarti tinggal deket lagi nih ya. Anak saya kisaran umur berapa berarti ya? Sekitar 78 tahun berarti anak saya kalau misalnya 50 tahun lagi. Tapi ada hadis nggak sih yang bilang bahwa umur umat Rasulullah itu cuma, kalau nggak salah cuma 1.500 tahun. Itu benar nggak? Lah itu hadis dhaif. Dhaif ya. Tapi ada satu hal penting. Saya nggak bilang 70 tahun lagi. Karena kita masih di fase keempat. Kita belum tahu fase keempat selesai berapa tahun lagi. Fase keempat itu mungkin selesai 1 tahun lagi. Tiba-tiba banyak kerajaan memaksa di Timur Tengah itu untuk Mesir, Arab Saudi dan lain-lain. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 50 tahun lagi. Kalau ekspektasi saya sendiri itu murni, teman-teman. Ini bukan dalil, ini prediksi saya sendiri ya. Fase keempat yang kita alami sekarang itu paling 30 tahun lagi maksimal ya. Fase keempat ini selesai 30 tahun lagi. 30 tahun lagi masih hidup ya? Maksimal. Ya ini insya Allah 30 tahun lagi. Ya mudah-mudahan sih kita udah lebih enak masih hidup atau enggak di era kiamat itu. Kata Rasulullah, akan datang satu saat di mana orang yang hidup lewat depan kuburan dan mengatakan, saya akan lebih nyaman jika saya ada di dalam kuburan ini. Yani saya akan lebih terhindar dari fitnah, terhindar dari ujian jika saya sudah lama meninggal dunia. Jadi akan ada satu saat di mana orang yang masih hidup merasa iri sama orang yang sudah meninggal dunia. Menurut saya di zaman kita ini lebih enak selesai Pak. Karena semakin hari semakin kita hidup tuh banyak fitnah, banyak ujian dan lain-lain. Tapi ini umur tidak bisa dikontrol ya, tidak bisa dikendali. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting selama kita masih hidup, kita berbuat baik. Iya benar sih guys. Kalau sekarang mungkin kita lagi banyak cobaan ya. Belum lagi saudara kita yang ada di Gaza belum juga selesai. Udah gitu ada di sebuah negara gitu. Kalau misalnya dapat sesuatu itu kena pajak. Ngasih sesuatu kena pajak. Beli barang kena pajak. Jual barang kena pajak. Bahkan beli barang pakai uang yang sudah dikasih kenain pajak. Belinya juga kena pajak. Kita sewa kena pajak gitu. Yang disewain itu juga bayar pajak. Itu adalah era zaman sekarang. Maka zaman-zaman di mana banyak laki-laki yang suka bengong, suka kepala rumah tangga, ya itu ini era-era sekarang. Tapi kemudian jangan putus asa guys ya. Siapa tahu ini udah cobaan makin berat, tapi mendekati finish terbaik.
Masya Allah, makin menegangkan guys ini. Jangan-jangan sebentar lagi ada tanda lainnya nih ya. Dan mudah-mudahan kita adalah kaum yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi-kondisi terbaik, karena kita sudah belajar akhir zamannya ini membuat kita sudah siap duluan, atau juga membuat kita jadi optimis dengan ketentuan Allah gitu. Kalau nggak ada nunggu akhir zaman, kita putus asa ya, Palestina kalah ntar gitu kan. Sahih. Kita diberi bisyarah oleh Rasulullah SAW bahwa kita akan memimpin lagi, Islam akan jaya lagi, dan Islam akan bahkan memimpin dunia. Bahkan di zaman Imam Mahdi, Islam akan masuk setiap desa di dunia ini. Setiap tempat di dunia ini akan ada Islamnya, akan ada Quran, akan ada Muslimnya, akan ada kajiannya. Ini bisa jadi juga salah satu penyemangat kita ya untuk hidup. Tapi kita yang penting itu berusaha ya, tidak putus asa, karena kadang-kadang saya lihat beberapa ada fenomena gitu, yaitu takut berlebihan terhadap tanda-tanda hari kiamat. Iya. Sampai stres, sampai khawatir, sampai ada yang DM saya, Syekh, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa minum, saya khawatir dan lain-lain. Ini sebenarnya berarti kita salah memahami tanda hari kiamat. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tanda hari kiamat supaya kita siap-siap, bukan supaya kita duduk di kamar takut, stres dan tidak melakukan apa-apa. Oh. Ini justru semestinya ini sebuah optimisme bahwa kondisi yang kurang menguntungkan sekarang ini akan berakhir kok. Ini klasmen sementara ini ya. Belum final guys ya. Dan ya dengan kita mempelajari ini kan masuk di rukun iman yang kelima, mempelajari benar ya? Sahih. Al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, yani maksudnya. Benar kan ya? Percaya pada takdir gitu. Ada dan hari akhir, percaya pada hari akhir. Betul. Percaya pada hari akhir, betul. Gitu. Kalau enggak kita ngerasa bahwa dunia akan selamanya dan kayaknya posisi kita lagi kurang menguntungkan, ngerasa waduh, udah nih kayaknya kita kalah nih. Tidak fair. Iya tuh, dunia enggak fair nih. Tenang. Belum selesai, waktunya masih berjalan. Waduh, Syekh, jazakallahu khair untuk ilmu dari antum, dan mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat buat kita semuanya yang menyaksikan ini ya. Dan diingatkan juga kalau antum misalnya ada lagi emas itu yang digambar video itu mestinya nggak dilakuin kalau sebagai orang Islam ya kan. Mestinya nggak ikut ngambil kan? Sahih, tidak boleh. Gitu ya. Coba kalau dia nggak ngambil nggak viral nih, karena kita nggak ketahuan kan gitu kan. Ya ini sebagai tanda bahwa Allah itu yang diucapkan Rasulullah SAW itu nggak pernah bohong, dan Allah memang sudah memberitahu beliau untuk menginfokan kepada kita yang dulu disangka bahwa Jazirah Arab akan hijau adalah sebuah kemustahilan, sudah terjadi. Bahwa Jazirah Arab, orang-orang Arab akan membuat bangunan tinggi. Sekarang bangunan tinggi tinggi dunia di sana. Di sana. Terus fenomena lain sudah selesai semua ya, kerajaan segala macam di era kemudian umat ini tergilas juga sudah diungkapkan. Semuanya sudah diungkapkan. Sebagai orang Islam berarti sebenarnya adalah kenikmatan, karena semua udah diatur gitu. Tugas kita cuma ngikutin aja berarti ya. Bekerja keras, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Khalas, kita insyaallah siap. Masya Allah. Guys, oke, clear ya berarti. Kita tunggu tanda berikutnya, kita undang Syekh lagi kalau gitu nanti ya. Mudah-mudahan tanda berikutnya masih lama ya guys ya. Dan jika dirasa ini menarik, mau silahkan share link ini ke circle teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan membuat kita menjadi lebih ready dalam menghadapi akhir zaman. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.